Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan makin banyak nikmat, makin semangat pula kita di dalam meningkatkan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam mari kita aturkan kepada kekasih kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah, yaitu masih membahas tentang haji, dan mudah-mudahan malam hari ini adalah terakhir kita membahas ayat-ayat tentang haji. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita baca terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من يقول ربنا
bertolaknya annas, kebanyakan orang-orang. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah jamaah haji itu kemudian mereka wukuf di Arafah di tanggal 9 sampai kemudian matahari terbenam. Kemudian mereka bergerak menuju Musdalifah. Mereka menuju Musdalifah, kemudian yang dilakukan di sana adalah sholat jamaah maghrib dan isya. Kemudian mereka mabit bermalam sampai kemudian fajar. Kemudian mereka sholat subuh. Disunahkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari bercahaya. Artinya sampai siang, ya, setelah subuh, ya, waktu-waktu isyraq atau waktu duha. Kemudian tsumma afiru min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari Musdalifah tadi, dari tempat di mana manusia juga banyak yang bertolak atau keluar dari tempat itu. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, setelah itu selesailah sudah ibadah haji itu, jemaah rahmati Allah. Nah, baik, kita lihat tafsirnya adalah wal yakun dafa'akum min arafatil lati afadha minha Ibrahim alaihi salam. Dan hendaklah kalian itu, ya, keluar dari Arafah di mana bertolak Nabi Ibrahim alaihissalam darinya, di mana dahulu Nabi Ibrahim juga bertolak darinya. Jadi dari Arafah, wukufnya itu dulu adalah di Arafah, jemaah Allah. Dan itu sudah dilakukan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam hatta al-an, sampai hari ini, bahkan sampai sampai akhir zaman. Jadi Arafah itu memang tempat untuk wukuf di tanggal 9. Nah, tapi ada kejadian yang lucu di tahun 2023, ya, haji yang kemarin ini, Pak. Ada yang lucu, disebabkan karena perbedaan waktu yang ada di Indonesia dengan yang di Arab Saudi. Ya, kemarin kan agak berbeda, sehingga ada salah satu rombongan jamaah haji di Indonesia itu tetap ngotot mengikuti waktu Indonesia. Ya. Ini ada kejadian lucu ini. Sehingga pada saat itu seluruh kaum muslimin itu Arafah, wukuf di Arafah, karena merasa bahwa di Indonesia belum waktunya Arafah, jadi mereka tidak ikut wukuf. Ketika ditanya kenapa kamu tidak ikut wukuf, kami bersama Buya, ya, pimpinan mereka, itu wukufnya besok karena berdasarkan penglihatan, ya, matlah dan apalah itu masih besok, bukan hari ini, katanya. Masya Allah, gimana itu? Ya. Ini seluruh umat muslim ini sepakat sudah mengikuti arahan dari pemerintah Arab Saudi untuk ditetapkan pada saat itu adalah tanggal 9, ya, 9 Dzulhijjah, sehingga mereka harus wukuf, tapi menurut dia belum, masih besok wukufnya. Wah, ini gimana ini, Pak? Itu satu jamaah bisa batal semuanya, itu nggak sah itu, ya. Karena kalau kita sudah di Arab Saudi, ya mengikuti waktu Arab Saudi. Nggak bisa kita kemudian mengikuti waktu Indonesia, walaupun ada perselisihan, ya, antara waktu Indonesia dengan waktu Arab Saudi. Mungkin
secara ru'yat ya tidak nampak di Indonesia awal hilal Dzulhijjah sehingga digenapkan Dzulqa'dahnya menjadi 30 Dzulqa'dah, sehingga kemudian berselisih, kalau di sana udah tanggal 1, di sini masih tanggal 30 Dzulqa'dah, sehingga di sana tanggal 2, di sini masih tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu di sana tanggal 9 dianggap di sini masih tanggal 8 dan mengikuti waktu Indonesia. Yang benar itu adalah ru'yatnya orang Indonesia karena dilakukan secara ijma', ya, banyak ormas. Kalau di Arab Saudi kan cuman ya kalau di sini utusan-utusan dari Menteri Agama saja gitu ya. Jadi anggap penglihatan itu tidak tepat sehingga mengikuti waktu Indonesia. Itu bisa diusir sama askar itu kalau seperti itu ya. Nggak bisa sembarangan. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wukuf di Arafah itu tidak bisa bikin sendiri. Ya memang sudah ditetapkan di tanggal 9 itulah ya. Lah penetapannya dari mana? Ya dari pemerintah setempat sana. Walaupun misalnya yaitu tadi berbeda lah, misalnya penetapan Arafah di tanah air dengan Arafah di Arab Saudi, tetapi tetap kita harus mengikuti Arafah sana, bukan mengikuti Arafah di sini ya. Nah kemudian, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukhalifina bidzalika man la yaqifu biha min ahlil jahiliyah. Menyelisihi yang demikian itu bagi mereka yang tidak mau wukuf di Arafah, di Arafah. Siapa mereka? Min ahlil jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah. Jadi gini, jamaah rahmatullah taala, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, ya ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dulu orang-orang Quraisy itu tidak mau wukufnya di Arafah. Arafah itu tanah halal, Pak. Jadi dia di luar tanah haram ya. Kalau Musdalifah itu adalah tanah haram, makanya disebut Masy'aril Haram. Dia bagian daripada tanah haram, itu nanti batasnya di situ. Keluar dari situ dia sudah masuk tanah halal, yaitu di Arafah nanti tanah halal. Arafah ke Musdalifah bisa dengan jalan kaki, ada tempat untuk jalan kaki. Ya, dicat jalannya itu dicat merah, itu biasanya untuk pejalan-pejalan kaki, orang-orang yang kuat lah ya, orang-orang Pakistan, Afghanistan itu banyak jalan kaki Pak dari Arafah ke Musdalifah. Artinya Arafah itu adalah tanah halal, sementara Musdalifah itu masuk kepada tanah haram. Nah dulu orang Quraisy itu tidak mau wukuf di Arafah karena Arafah itu tanah halal. Karena mereka beranggapan bahwa mereka adalah penjaga tanah haram, sehingga tidak layak bagi suku Quraisy untuk wukuf di tanah halal. Maka mereka mengambil perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Orang-orang Quraisy, ya, karena mereka menganggap bahwa yang wukuf di tanah Arafah itu adalah orang-orang biasa yang tidak dikasih amanah untuk menjaga tanah haram. Yang diberikan amanah untuk menjaga tanah haram itu suku Quraisy, maka Quraisy tidak layak untuk Arafah bersama orang-orang Arab biasa gitu. Ya, makanya mereka menamakan wilayah itu namanya Al-Khums. Ya, mereka menamakan daerah itu, area itu yang mereka pakai wukuf itu Al-Khums, adalah tempat yang membedakan antara suku Quraisy dengan suku-suku yang lainnya yang ketika mereka itu sedang beribadah haji. Ya, intinya adalah mereka menganggap mereka lebih tinggi lah secara kasta di antara Arab-Arab yang lainnya. Ya, sehingga orang Quraisy pada saat itu tidak mau wukuf bareng orang-orang Arab dari suku yang lainnya. Makanya ketika Islam itu datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasul diperintahkan untuk tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat di mana manusia itu bertolak semuanya dari sana. Mulai sejak Nabi Ibrahim sampai nanti akhir zaman. Artinya apa? Bertolak dari Arafah. Pada saat itulah kemudian Rasulullah wukufnya di
Arafah. Ketika Rasulullah wukuf di Arafah itu ada seorang dari Arab jahiliyah yang masih belum masuk Islam. Melihat Rasulullah wukuf di Arafah itu mengatakan, "Loh, kenapa kok wukuf di sana? Orang Quraisy gitu." Ya. Aneh saja, bukankah wukufnya adalah di sini? Kalau di sana itu campur orang-orang Arab dari kelas rendahan. Kalau sini adalah wukufnya orang Quraisy. Ya. Nah itu diajarkan oleh Rasul untuk tidak, wukuf itu tetap di Arafah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah setelah itu dari Musdalifah jam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bermalam ya hatta layali tasyrik, sampai ya selesainya hari tasyrik ya. Kemudian mereka keluar, di antara kegiatannya ya ada yang melempar jumroh ya. Kemudian tawaf, sa'i, menyembelih hewan kurban ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu selesai sudah rangkaian daripada ibadah haji. Jadi ibadah haji itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala waktunya singkat saja. Dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai. 6 hari, seminggu saja. Ya. Loh kok kalau di Indonesia kok bisa sampai 40 hari? Ya, padahal kegiatannya cuma 6 hari intinya. Kok bisa sampai 40 hari? Ya, yang pertama antri pesawat. Ya, karena yang berangkat itu kan banyak. Berapa kuota kita, Pak? Negara kita ini berapa kuotanya? Itu kan 200 ribu. Hampir 200 ribuan. Coba dibayangkan 200 ribu itu gantian pesawatnya itu pastinya. Nah, itu pasti gantian. Ya, makanya dibagi kloter kan gitu ya. Yang kedua ya memperbanyak ibadah di tanah haram, di kedua tanah haram, di Madinah maupun di Mekah. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya itu cuma ya 6 hari itu aja. Ya sama dengan orang umroh gitu. Kalau ada paketan sampai 12 hari, 20 hari, padahal umrohnya ya cuman sekali itu aja. Dan itu bisa dikerjakan 5 jam Pak, selesai. Ya, itu kalau profit betul ya. Kalau pamit tempat tawafnya itu kemudian ada halangan ke kamar mandi dan seterusnya, ya itu paling tidak 5 jam balik. Tapi kalau tidak ada halangan ya itu bisa dikerjakan 3 jam dan selesai itu umroh. Kan cuman datang tawaf, muter 7 kali ya, enggak lama itu, muter 7 kali. Setelah itu ke tempat makom Ibrahim ya untuk sholat 2 rakaat, kemudian minum-minumlah air zam-zam di sana. Jalan lagi ke tempat sa'i ya. Sa'i antara Safa dan Marwah itu kurang lebih 3 kiloan lah. 7 kali itu ya. Setelah itu selesai tahallul, potong rambut, selesai sudah umroh. Ya, selebihnya kemana? Ya sudah memperbanyak amalan ibadah, belanja-belanja ya, main-main, keliling Mekah gitu kan. Ya gitu, ke museum Wahyu, ke museum ini dan seterusnya. Ya gitu. Ya. Nah, kalau yang mau ingin umroh lagi ya silakan keluar dari tanah haram menuju ke mikot-mikot yang sudah ditentukan gitu ya. Biasanya naik taksi bisa, naik bis juga bisa dan seterusnya. Jadi prosesinya cuma segitu saja. Cuma di sana memang diberikan kesempatan untuk memperbanyak amaliyah ibadah. Kemudian hari jam rahmat Allah, was'alullaha an yaghfira lakum dzunubakum, maka mintalah kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kalian. Karena tidak menutup kemungkinan jam rahmat Allah ketika seseorang itu melaksanakan ibadah haji pasti banyak hal-hal yang luput ya. Namanya juga manusia. Banyak hal-hal yang mungkin melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Maka diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan setelah selesai semua prosesi ibadah. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketika kita selesai sholat Rasulullah mencontohkan dengan membaca istighfar? Kenapa kok tidak membaca hamdalah
seperti kalau kita habis melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar ibadah mahdoh misalnya. Ya, jangan habis makan kan bukan istighfar yang dibaca. Ya, alhamdulillah. Tapi setelah selesai sholat, kenapa kok bukan alhamdulillah, tapi kok istighfar? Karena itu mengajarkan kepada kita bahwa boleh jadi sholat kita itu belum sempurna ya rahmati Allah. Sehingga kalau misalnya layak dan tidak layaknya diterima, bisa jadi sholat kita itu masih belum layak untuk diterima. Makanya kita baca istighfar, astagfirullah. Harapannya apa? Walaupun sholat kita itu belum sempurna, tetapi Allah dengan maha penyayangnya itu tetap menerima ibadah kita. Makanya Rasulullah SAW setelah sholat itu tidak mau disibukkan dengan yang lainnya, Pak. Disibukkan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sama ketika selesai ibadah haji, ketika selesai ibadah umroh, tahallul, itu bukan alhamdulillah yang dibaca. Alhamdulillah sudah selesai kita masalahkan. Bukan, tapi apa? Astagfirullah. Siapa tahu tadi waktu tawaf ada berbuat maksiat, ya, dolim kepada orang lain, nyenggol orang kah, dorong orang kah, mungkin karena kita didorong oleh orang di belakang, akhirnya kita dorong juga orang yang di depan, kan kita tidak, bisa jadi tidak menyadari perbuatan itu, atau tidak sengaja muncul pikiran kotor pada diri kita, melihat orang ini kok hitam sekali misalnya, ya. Kemudian terfikir, ya, terlintas begitu saja, maka selesai ibadah itu karena kita tadi beribadah yang diselingi dengan maksiat walaupun kita nggak nyadar itu. Maka ketika selesai itu yang kita baca bukan alhamdulillah tetapi astagfirullah. Dan ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Kenapa? Ya itu tadi, karena boleh jadi rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang itu bercampur dengan hal-hal yang maksiat atau mengerjakannya belum sempurna. Ada yang salah secara hukum, secara syariatnya, secara syarat sahnya atau syarat wajib dan seterusnya, atau sunnah-sunnah yang tidak dia kerjakan, ya, atau mungkin rukunnya yang tidak dikerjakan dengan sempurna, atau mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang nista yang dia tidak menyadari hal itu, maka diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurul ibadil mustaghfirina at-taibina rahimun bihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun kepada hambanya yang meminta ampun dan bertaubat. Ya, seorang hamba yang senantiasa meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, rahimun bihim, menyayangi mereka. Kemudian hadirin rahmat Allah, ketika rangkaian itu sudah selesai, fa idza qadaitum manasikakum, jika kalian sudah selesai dari manasik kalian, dari melakukan ibadah serangkaian ibadah haji sudah selesai, maka fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Nah, setelah kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, maka perbanyaklah zikrullah. Kan sama Pak dengan selesai sholat itu, ya. Setelah selesai kita membaca astagfirullah, astagfirullah, banyaklah berzikir. Bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian berzikirlah dengan tasbih, misalnya subhanallah dan seterusnya. Tapi rangkaian-rangkaian itu setelah istighfar, ya. Maka boleh nggak kita setelah selesai sholat itu baca la ilaha illallah misalnya? Ya boleh-boleh saja, nggak akan dosa itu, ya. Tapi nggak pas, nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah membaca istighfar. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita menyadari bahwa ibadah yang baru saja kita laksanakan itu masih jauh dari kesempurnaan, ya. Masih jauh dari layaknya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perintah salat itu kan tidak hanya sekedar kita mengikuti sunnah Rasul, tidak hanya sekedar kita melaksanakan rukun-rukunnya saja, tetapi ada tuntunan khusyuk di dalamnya. Nah, itu yang sulit untuk kita kerjakan. Maka setelah salat kita
beristighfar kepada Allah, baru banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu itu pernah ditanya ya. Kalau misalnya setelah sholat itu kemudian langsung baca Al-Quran, baca Yasin, baca apa boleh Ustaz? Ya boleh-boleh saja baca Al-Quran, itu bagus ya kan. Cuma tidak pas. Istighfar dulu. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ibadah kita itu tadi banyak yang masih kurang. Baru kemudian silakan kalau mau baca Al-Quran, mau berzikir panjang-panjang, silakan, tidak apa-apa. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, istighfar terlebih dahulu. Ya. Kalau kita istighfar terlebih dahulu, satu, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengikuti sunnah Rasulullah, dapatlah pahala lagi gitu. Maka ketika kalian sudah selesai menjalankan manasik kalian, fadhkurullah. Ingatlah kepada Allah. Ya, sebutlah Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian itu mengagung-agungkan nenek moyang kalian, bapak moyang kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikirlah kepada Allah yang banyak dibanding kamu menyebut bapak moyangmu itu. Jadi karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, yang rahmati Allah, ketika selesai melaksanakan ibadah itu, mereka membanggakan kakek moyang mereka. Oh, dulu bapak saya itu tendanya paling besar karena isinya adalah makanan untuk membagi-bagikan kepada orang-orang yang haji. Ya. Oh, bapak saya dulu adalah orang yang paling dermawan untuk memberikan ini itu dan seterusnya. Nah, itu menjadi satu kebanggaan buat mereka. Karena kan memang dulu orang-orang Quraisy itu memang dikenal sebagai orang-orang yang dermawan. Ada yang ditugasi untuk memberikan minuman untuk jamaah haji. Jadi jamaah haji seberapapun banyak itu yang bertugas ngasih minuman itu ada sendiri. Nah, itu dibangga-banggakan. Ya. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha aw asyadda dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah atau lebih banyak zikirnya daripada menyebut bapak moyang kalian. Faminan nas, maka di antara kebanyakan orang itu, man yaqulu, mereka mengatakan, Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fit dunya, kehidupan dunia ini, wa ma lahu fil akhirati, dan mereka tidaklah mendapatkan apapun di akhirat kelak. Min kholak, bagian. Mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Kenapa? Karena mereka tujuannya adalah dunia. Jadi hati-hati jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan ibadah tapi tujuannya adalah dunia, maka nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi wa minhum, ada di antara mereka yang kemudian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kepada kami azab neraka. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, nasibun, bagian, mimma kasabu, apa yang telah mereka kerjakan. Ya, mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan masing-masing. Yang tujuannya dunia, mereka akan dapat dunia. Yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhiratnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang ibadah haji itu tidak murni untuk haji, tidak murni untuk akhirat. Yang namanya niat kan macam-macam banyak. Tapi kita tidak bisa kemudian menjustifikasi orang, menuduh orang, oh ini niat tidak benar, nggak bisa. Karena niat itu datangnya dari hati. Mungkin ada orang ke sana supaya prestisnya bisa naik, ya. Mulai celupa haji kan lumayan, ya kan. Nah, kadang celupa haji nanti marah-marah, ya. Pak ini haji berapa Pak sekarang Pak? 90 berapa sekarang ini? 95 juta ya. Masya Allah ya.
Saya ini sudah haji bayar 95 juta, mau jalur haji nggak gitu misalnya. Namanya orang kan motivasinya beda-beda, ya beda-beda. Ada yang di kesana ya memang betul-betul saking pinginnya, memang ingin ibadah, ini menyempurnakan rukun Islam yang kelima, ya macam-macam. Begitu pula dengan orang-orang yang ibadah umroh itu juga macam-macam. Ya, ada yang tidur aja di hotel, ya kan sudah selesai menjalankan umrohnya. Ya, ada yang pikirannya itu ya ke masjid, cuma tujuannya adalah belajar. Nanti kalau pulang dari masjid belajar di sana ya, belajar di sana ya. Ya ada aja kayak gitu itu. Ya. Ada yang memang betul-betul saya ingin Ustaz nanti program 10 hari di Madinah dan di Mekah ini saya ingin khatam 1 hari, sehingga 1 hari itu 3 juz saya harus menyelesaikan. Monggo. Ya. Ada yang memang tujuannya, ada yang seperti itu, ada ya itu tadi, ada yang jalan-jalan, atau mungkin ada yang punya saudara di sana, ya telepon saudaranya yang jadi TKI atau TKW, saya lagi di sini nih, tolong dijemput, ya. Diajak lah main-main ke Jeddah, ke ini, ya semacam-macam lah. Namanya juga manusia. Makanya di sini nih hati-hati. Kan di antara manusia itu ada yang berdoa, ya berikanlah kebaikan di dunia saja. Wa malahu fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Ya, maka kalau kita mau ibadah, apalagi yang ini Pak ya, khusus ini ibadah haji dan umrah itu, karena godaannya banyak sekali. Ya, godaannya Masya Allah luar biasa godaannya. Ya. Sholat itu godaannya juga besar, tapi godaan di sana itu jauh lebih besar dari rahmatullah. Ya, karena kita kumpul dengan banyak manusia, kemudian gengsinya besar. Ya. Kemudian di sana banyak memanjakan mata kita untuk apalagi yang suka berbelanja. Indonesia itu sudah terkenal Pak di mana-mana ya. Pokoknya paling seneng belonjo itu Indonesia. Kemana saja Pak? Iya. Loh, saya itu ini coba kita lihat ya, kita teliti ya. Orang Indonesia itu sekolah misalnya, itu rekreasi ke Jogja saja. Kadang-kadang mereka itu bisa setiap tahun itu rekreasi kan. Tapi setiap tahun itu juga belajar lagi kan, guru-gurunya itu kan. Padahal yang setiap tahun yang sering digelar itu baju-baju yang dilihatnya cuma gitu, tapi setiap tahun juga kalau rekreasi ke sana belajar lagi, nanti ke sana lagi, ya belajar lagi, ya belajar yang itu juga yang dibelajar. Ya, jadi kan menunjukkan itu berarti orang Indonesia itu suka belanja. Padahal bule yang kesini itu ya juga jarang belanja. Paling foto-foto cepat-cepat selesai. Jarang belanja itu. Kita itu belajar. Sampai orang-orang Arab sana itu nggak perlu belajar bahasa Indonesia ke Indonesia, cukup belajar bahasa Indonesia dari para pembeli saja sudah bisa bahasa Indonesia. Kita ini mah belajar bahasa Arab namahan, ya. Ngaji kayak gini belajar nahwu sorot, Masya Allah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih belum bisa juga gitu ya. 5 tahun lah baru kita bisa baca Arab sing dilangi harokatnya gitu ya. Baru tahun ke berikutnya baru belajar ngomong ya, dan seterusnya. Mereka nggak perlu belajar ke ma'had, nggak perlu sekolah ya. Cukup orang datang itu, bahkan ada yang bisa bahasa Jawa ya. Masya Allah luar biasa ya. Ya saking senengnya belanja itu. Ya tidak apa-apa, itu tidak mengapa. Artinya ketika orang itu ingin beli ya, membawakan oleh-oleh untuk orang-orang yang tercinta di tanah airnya, ya tidak masalah gitu. Hanya saja jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Ya, tujuan utama jangan sampai itu. Karena ya itu akan menjadi ini godaan ya, godaan kita. Sehingga Allah tutup ayatnya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Jika kalau mereka tujuannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dunia juga. Dunia akhiratnya diberikan. Maksud daripada Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kebaikan di dunia ini jamaah rahmati Allah, bukan berarti kemudian pulang dari haji atau pulang dari umroh kemudian diberikan harta yang banyak, kaya raya, enggak. Tidak harus dengan demikian. Karena kebaikan dunia tidak bisa diukur dengan banyaknya harta. Kebaikan dunia tidak harus bisa diukur dengan banyaknya atau tingginya jabatan. Ya, jangan sampai kemudian wah karena saya mau nyalek nih,
umroh dulu lah ya, mudah-mudahan jadi ya. Ya itu bukan fitunya hasanah itu. Karena fitunya hasanah itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya kebaikan dunia itu ketika kita terhindar dari fitnah dunia. Ya, jadi kehidupan dunia yang baik itu ketika kita terhindar dari fitnah dunia, ketika kita terhindar dari kemaksiatan, ketika kita terhindar dari tipu daya dunia, tipu daya iblis. Nah, itu adalah kebaikan dunia kita. Ya, ketika di dunia kita itu diberikan semangat untuk beribadah tetapi sangat benci kepada kemaksiatan, maka itu adalah fit dunia hasanah. Jadi bukan dengan banyaknya harta atau tingginya makan dan seterusnya. Ya. Kalau fil akhirati hasanah jelas, kalau fil akhirati hasanah adalah surga. Dan kemudian waqina adzabannar. Maka kita hendaknya berdoa itu ya ini. Makanya para ulama menyebut ya bahwa doa ini adalah doa sapu jagat ya. Sapu jagat semuanya. Karena dunia akhirat bahkan minta perlindungan dari azab neraka juga. Ya. Nah, ini gambaran ya dari berbagai macam manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah membagi dua, orang yang melaksanakan ibadah ya haji ataupun umroh itu dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tujuannya adalah untuk duniawi mereka, dan ada orang-orang yang beribadah ke sana itu memang tujuannya adalah untuk akhirat. Maka ketika kita mau beribadah ya rahmat Allah, memang diperintahkan untuk menata niat, ya, menata niat kita. Jangan sampai niat kita ke sana itu hanya sekedar gaya-gayaan, wah saya sudah sampai ke sana ya. Bukan sekedar kita bangga-banggaan karena kita sudah bisa ke sana. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji dan seterusnya. Ya, bukan karena kita nanti bisa belanja, bisa memperbanyak foto-foto selfie di sana, bukan. Tapi di sana itu adalah murni kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekedar mengabadikan momen-momen di sana, itu tidak masalah, ya, karena itu bisa menjadi kenangan baik untuk kita, untuk kemudian ada keinginan kembali yang bisa melaksanakan itu, berdoanya lebih kencang lagi karena ada momen-momen seperti itu. Tetapi itu hanya sekedar sekedar untuk kenang-kenangan saja ya. Bukan kemudian itu dipamerkan sehingga sampai kemudian menghilangkan keikhlasan ya. Atau kalau mungkin dia syiarkan itu supaya orang juga terpengaruh untuk mau berpikir untuk bisa melaksanakan ibadah yang serupa, ibadah haji atau umroh, itu juga bagus untuk syiar ya. Karena kejahatan, keburukan itu sekarang ini disiarkan, kebaikan itu juga harus disiarkan juga ya. Jangan sampai yang buruk saja yang semangat untuk mensiarkan keburukan ya, tapi kebaikan karena ada kata-kata takut gak ikhlas akhirnya gak ada yang disiarkan, maka tidak imbang nanti ini, pertarungannya tidak imbang ya. Yang keburukan disiarkan terus ya, kemudian yang kebaikan gak ada syiar sama sekali, ini juga malah akan berbahaya. Maka harus juga boleh disiarkan, hanya saja tetap harus menjaga keikhlasan. Jangan sampai kita tertipu bahwa ibadah yang kita lakukan itu justru ya tidak mendapatkan wa ma lahu fil akhirati min khalaq, justru tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak ya. Maka setiap amal perbuatan seseorang itu akan diberikan balasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat sekali perhitungannya. Baik, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini ya ayat terakhir berbicara tentang haji ya, berbicara tentang haji dengan rangkaian-rangkaiannya. Bahkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan bahwa manusia yang ketika melaksanakan itu dibagi menjadi dua, ada yang tujuannya adalah dunia dan ada yang tujuannya adalah akhirat. Fa idza atmamtum ibadakum, maka jika kalian sudah menyempurnakan ibadah kalian, wa faragtum min a'malil hajj, dan ada waktu-waktu yang luang ya di antara amalan-amalan haji, fa'kthiru min dzikrillah, maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah wa tsanai alaihi, dan memuji kepadanya. Mithla dzikrakum mufakhirun aba'akum, sebagaimana kalian membangga-banggakan
ya kakek moyang kalian. Ini karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terlebih zaman dahulu. Ya mereka suka membangga-banggakan golongan mereka. Wa'a'wamu min dzalika, dan ya membesarkan kelompok mereka. Fa minan nasi fariqun yaj'al hammuhu ad-dunya faqat. Ada sebagian manusia, kelompok manusia yang menjadikan dunia ini menjadi hammu, keinginan yang tertinggi, puncak dari keinginan yang tertinggi itu adalah dunia saja. Fayad'u qailan, maka kemudian mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya sihhatan. Ya Allah, berikanlah saya di dunia ini kesehatan, wa malan, harta, wa uladan, banyak anak. Ya, wa haula'i laisa lahum fil akhirati hadzun wala nasibun. Maka mereka tidak mendapatkan apapun bagian dari akhirat. Ya. Lirabbatihim anha wa qasri hammihim ala dunya. Ya, karena mereka tujuannya cuma dunia saja. Mereka mengecilkan tujuannya itu hanya dunia. Jadi ada Pak orang yang doa dikasih waktu yang mustajabah di depan Ka'bah, itu doanya, ya Allah saya ingin mobil, ya Allah saya ingin. Dia cuma gitu-gitu aja. Ya, saya ingin punya rumah selama ini masih kontrak, ya Allah. Ya enggak apa-apa itu. Itu kan bagian daripada fidunya hasanah. Tapi juga ya Allah selamatkanlah saya dunia, gitu loh ya. Ada bagian itu yang kita doakan. Jangan cuma ya Allah berikanlah saya kesembuhan, ya Allah jangan berikanlah saya ini harta yang banyak supaya saya bisa kembali lagi ke sini. Ya Allah, itu urusan dunia semuanya. Itu bagian daripada fidunya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia enggak akan dapat bagian itu di akhirat. Maka tambahilah dengan doa-doa untuk kebaikan akhirat kita. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Ya Allah, selamatkan saya dari fitnah akhir zaman. Ya Allah, selamatkan saya dengan anak-anak saya, tetapkanlah saya tetap dalam keimanan. Jagalah akidah saya di tengah banyak fitnah ya yang mendapat merusak akidah. Itu kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga tidak apa-apa kalau kita misalnya minta doa, ya Allah karena saya punya hutang maka lunaslah hutang saya, atau dianggap lunas lah sama orangnya misalnya. Ya. Lebih enak mana Pak, melunasi atau dianggap lunas? Dianggap lunas ya. Jadi itu boleh, sah-sah saja buat kita berdoa yang demikian, itu sah-sah saja. Hanya saja jangan sampai meninggalkan doa kita untuk akhiratnya. Wa minan nasi fariqun mu'min yaqulu fi du'aihi, dan sebagian manusia ada golongan orang yang beriman yang dia berdoa di dalam doanya, yang dia berkata dalam doanya, Rabbana atina fid dunya afiyatan wa rizqan wa ilman nafi'an wa amalan sholihan wa ghairu dzalik. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia ya sehat afiat, rizki yang banyak, ilmu yang manfaat, amal yang baik, wa ghairu dzalik, dan yang lain-lain ya. Min umuri dini wa dunia, dari urusan perkara-perkara agama dan dunia. Wa fil akhirati al jannah, dan dia juga meminta akhirat itu, kebaikan akhirat berupa jannah. Wasrif anna adzaban nar, dan palingkanlah saya dari azab neraka. Wa hadza ad-du'a min ajma'il adiyah, dan ini adalah doa dari kumpulan doa-doa semuanya. Makanya disebut sabu jadah, karena dia kumpulan dari, pokoknya intinya doa itu ya di sini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau kita ini waktunya mepet mau doa, waktu keretanya setelah berangkat sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kelamaan kalau ya Allah selamatkanlah perjalanan kami ya Allah. Selamat kelamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kebaikan dunia itu ya selamatnya perjalanan kita, dan ya apalagi kemudian sampai wa fil akhirati hasanah, ya kan seperti itu. Baik, hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari dari firman Allah taala terkait ayat-ayat haji. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki Pak ya untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dan yang sudah haji mudah-mudahan hajinya senantiasa mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan rasa senantiasa cinta kepada Al-Qur'an, ya, dekat dengan Al-Qur'an sehingga kita menjadi shahibul Qur'an yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.